ikon keagungan dan kealamian. Dengan gerakannya yang lincah dan mata yang penuh dengan kecerdasan, mereka telah menarik minat peneliti, seniman, dan pecinta alam di seluruh dunia. Namun, di balik keanggunannya, rusa juga memiliki kehidupan yang menarik dan kompleks. Dari perilaku sosial mereka hingga adaptasi lingkungan, kita akan menjelajahi segala aspek yang membuat rusa menjadi salah satu hewan yang paling menakjubkan di planet ini. Jadi, ikuti kami dalam perjalanan ini saat kita menjelajahi kehidupan rusa di habitat alaminya. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Rusa dikenal sebagai hewan yang anggun dan elegan karena beberapa alasan yang mencerminkan keindahan alami mereka. Yang pertama, dari segi postur tubuh. Rusa memiliki postur tubuh yang anggun dan proporsional. Tubuh mereka ramping dengan leher yang panjang, kaki yang jenjang, dan gerakan yang lincah. Postur tubuh ini memberikan mereka penampilan yang anggun dan mempesona. Yang kedua, tanduk. Tanduk rusa, terutama pada rusa jantan, seringkali menjadi simbol keanggunan dan kekuatan. Tanduk yang kokoh, bercabang, dan berkilau menambah pesona estetik rusa, terutama saat mereka berdiri tegak atau memamerkan tanduknya. Yang ketiga, gerakan yang lembut. Gerakan rusa seringkali dipersepsikan sebagai lembut dan elegan. Mereka berjalan dengan gemulai dan seringkali mengangkat kaki mereka dengan ringan, menciptakan kesan kemewahan dalam gerakan mereka. Yang keempat, bulu dan warna. Bulu rusa, terutama pada spesies-spesies tertentu, seringkali halus dan berkilau. Warna bulu mereka juga bervariasi dari coklat hingga abu-abu atau krem, memberikan penampilan yang menarik serasi dengan lingkungan alami mereka. Yang selanjutnya, ekspresi wajah. Wajah rusa seringkali dipandang sebagai simbol keanggunan dan kehalusan. Mata mereka seringkali besar dengan ekspresi yang lembut, menciptakan kesan kepribadian yang menawan dan penuh dengan emosi. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat rusa menjadi salah satu hewan yang paling dihargai atas keanggunan dan kelebihan mereka di alam liar. Kemampuan mereka untuk hidup berdampingan dengan lingkungan mereka dengan gemilang dan menawan membuat mereka menjadi ikon keindahan alam yang tak tergantikan. Perbedaan antara rusa jantan dan betina merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial dan biologi dari spesies ini. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara rusa jantan dan rusa betina. Ukuran dan penampilan. Rusa jantan cenderung lebih besar dan lebih berat daripada rusa betina. Mereka memiliki tubuh yang lebih besar, tanduk yang lebih besar, dan bulu yang lebih tebal. Sedangkan rusa betina biasanya lebih kecil dan lebih ramping daripada rusa jantan. Tanduk mereka biasanya lebih pendek dan kurang bercabang. Salah satu perbedaan paling mencolok antara rusa jantan dan betina adalah tanduk mereka. Rusa jantan memiliki tanduk yang besar dan bercabang, yang digunakan untuk menarik perhatian betina dan untuk bertarung dengan rusa jantan lainnya selama musim kawin. Rusa betina biasanya tidak memiliki tanduk, kecuali dalam beberapa spesies tertentu, di mana betina memiliki tanduk yang sangat kecil atau tanduk yang tidak tumbuh sama sekali. Rusa jantan seringkali lebih dominan dalam hierarki sosial dan akan mempertahankan wilayahnya dari rusa jantan lain serta menarik betina untuk kawin. Rusa betina cenderung lebih berkelompok dan lebih kooperatif dalam merawat anak-anak mereka. Mereka akan membentuk kawanan dengan rusa betina lainnya dan anak-anak mereka untuk melindungi diri dari predator. Rusa jantan aktif mencari pasangan selama musim kawin. Mereka akan menggunakan tanduk mereka dan berbagai perilaku khusus untuk menarik perhatian betina dan mengalahkan pesaing lainnya. Rusa betina biasanya memiliki pasangan yang tanduknya
memiliki tanduk terbaik dan menunjukkan kekuatan yang baik untuk melindungi dan memberikan keturunan yang kuat. Pada beberapa spesies rusa jantan dapat mengalami perubahan musim dalam penampilan mereka, seperti pertumbuhan dan pengguguran bulu. Rusa betina juga bisa mengalami perubahan musim, terutama pada hal siklus reproduksi mereka yang terkait dengan perubahan musim. Perbedaan ini merupakan gambaran umum dan dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Namun demikian, pemahaman tentang perbedaan antara rusa jantan dan rusa betina penting untuk melengkapi pengetahuan tentang perilaku dan ekologi spesies ini secara keseluruhan. Perilaku makan dan komunikasi rusa di alam liar mencerminkan adaptasi yang mereka miliki terhadap lingkungan dan interaksi sosial dalam kelompoknya. Berikut adalah gambaran umum tentang perilaku makanan dan berkomunikasi rusa di alam liar. Pencarian makanan. Rusa adalah hewan herbivora yang biasanya memakan berbagai jenis tumbuhan seperti rumput, daun, pucuk pohon, dan tanaman semak. Mereka biasanya mencari makanan di habitat alaminya yang meliputi hutan-hutan, padang rumput, dan tundra tergantung pada spesiesnya. Pola makan rusa umumnya memiliki pola makan yang berkaitan dengan waktu tertentu dalam sehari. Mereka bisa menjadi aktif saat fajar dan senja, mencari makanan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Perilaku makan bersama seringkali berkumpul dalam kelompok saat mencari makanan. Mereka dapat membentuk kawanan yang besar, terutama selama musim perkembangbiakan dan ketika sumber makanan sangat berlimpah. Rusa memiliki sistem pencernaan yang rumit yang membuat mereka mencerna tumbuhan serat tinggi. Mereka juga cenderung memilih makanan yang kaya akan nutrisi dan mudah untuk dicerna. Rusa menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Gerakan telinga, ekor, dan posisi tubuh dapat menyampaikan berbagai makna, seperti kecemasan, kebahagiaan, atau ancaman. Rusa juga dapat mengeluarkan suara seperti seruan atau panggilan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Panggilan ini dapat digunakan untuk memperingatkan akan adanya bahaya, memanggil anak-anaknya, atau menarik perhatian pasangan selama musim kawin. Selama musim kawin, rusa jantan kadang-kadang akan menggunakan tanduk mereka untuk berkomunikasi dengan rusa jantan lainnya atau menarik perhatian betina. Pemukulan tanduk ini sering terjadi selama ritual perkelahian atau pameran kekuatan. Rusa juga menggunakan bau dan markah fisik lainnya untuk menandai wilayah mereka. Mereka dapat mengosongkan kelenjar mereka pada pohon atau tanah, meninggalkan jejak bau yang dapat memberitahu rusa lainnya tentang batas wilayah dan keberadaan individu lain. Perilaku makan dan berkomunikasi rusa di alam liar sangat penting untuk kelangsungan hidup dan interaksi sosial mereka. Melalui perilaku ini, mereka dapat memperoleh makanan, menjaga hubungan sosial, dan melindungi diri dari potensi bahaya di lingkungan mereka. Habitat alami rusa, termasuk hutan-hutan dan padang rumput, merupakan lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan spesies ini. Hutan-hutan adalah habitat alami yang sangat umum bagi banyak spesies rusa di seluruh dunia. Hutan-hutan dapat mencangkup berbagai jenis, mulai dari hutan tropis yang lebat hingga hutan boreal yang dingin. Habitat hutan-hutan seringkali ditandai oleh pepohonan yang tinggi dan lebat, tumbuhan semak, dan lapisan dedaunan yang tebal. Hutan-hutan tropis biasanya memiliki kelembaban tinggi dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sementara hutan boreal cenderung dingin dan didominasi oleh konifer dan lumut. Hutan-hutan menyediakan berbagai sumber makanan dan perlindungan bagi rusa. Mereka dapat memakan berbagai jenis dedaunan, pucuk pohon, dan buah-buahan yang tumbuh di dalam hutan. Selain itu, hutan-hutan juga menjadi tempat berlindung yang penting dari predator seperti harimau, beruang, atau serigala. Rusa telah berkembang dengan baik dalam beradaptasi dengan habitat hutan. Mereka memiliki kemampuan untuk bergerak dengan lincah di antara pepohonan dan semak-semak.
serta memiliki kemampuan untuk merasakan dan menghindari bahaya dengan cepat. Padang rumput adalah habitat terbuka yang terdiri dari rerumputan yang luas dan sedikit pohon atau semak. Habitat ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti savana Afrika, prairie Amerika Utara, atau stepa Asia. Padang rumput sering ditandai rerumputan yang tinggi dan luas, tanah yang terbuka, dan sedikit vegetasi berkayu. Warna padang rumput biasanya beragam, mulai dari hijau cerah hingga coklat keemasan, tergantung pada musim dan kondisi iklim setempat. Padang rumput menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi rusa, terutama dalam bentuk rumput-rumputan dan tanaman berbunga. Mereka juga seringkali menjadi habitat bagi berbagai hewan herbivora lainnya, seperti bison, zebra, dan kuda liar. Rusa telah mengembangkan adaptasi yang unik untuk bertahan hidup di padang rumput. Mereka memiliki kemampuan untuk meraba dan mendeteksi predator dengan mudah di tanah terbuka, serta bergerak dengan cepat dalam gerakannya. Dengan demikian, baik habitat hutan-hutan maupun padang rumput memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup rusa. Kedua habitat ini menyediakan sumber makanan yang berlimpah, perlindungan dari predator, dan ruang gerak yang luas bagi rusa untuk beraktivitas. Rusa adalah hewan yang sangat adaptif yang telah mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup di lingkungan mereka yang beragam. Rusa memiliki indera yang sangat tajam, terutama penglihatan dan pendengaran yang baik. Mereka dapat meraba dan mendeteksi kehadiran predator dengan cepat, seperti serigala, beruang, atau harimau, yang membantu mereka untuk menghindari bahaya. Rusa adalah herbivora yang dapat memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput, daun, pucuk pohon, dan berbagai jenis tanaman semak. Ini memberikan mereka kelebihan dalam menyesuaikan pola makan mereka dengan perubahan musiman atau ketersediaan sumber daya. Rusa memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan lincah di antara pepohonan, semak-semak, atau padang rumput. Mereka dapat melarikan diri dari predator atau mencari sumber makanan dengan efisien, bahkan di lingkungan yang berbatu atau berbatasar. Rusa memiliki pola aktivitas yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan musim atau kondisi lingkungan. Mereka bisa aktif pada pagi dan sore hari, sambil beristirahat di siang hari atau di malam hari, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan setempat. Rusa memiliki strategi reproduksi yang dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan. Mereka dapat mengatur musim kawin dan masa kehamilan mereka sesuai dengan ketersediaan sumber makanan atau kondisi cuaca yang menggantungkan untuk bertahan hidup dan memperbesar anak-anak mereka. Rusa telah mengembangkan adaptasi fisiologis untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya, rusa yang hidup di daerah dengan musim dingin yang keras dapat tumbuh bulu tebal untuk menghangatkan tubuh mereka dan memiliki cadangan lemak untuk bertahan dalam kondisi cuaca yang sulit. Melalui berbagai adaptasi ini, rusa telah berhasil menjadi salah satu hewan yang sukses beradaptasi dengan lingkungan mereka yang beragam di seluruh dunia. Kemampuan mereka untuk bergerak, mencari makanan, dan berkomunikasi secara efektif telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam berbagai kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Peran rusa dalam ekosistem sangat penting dan kompleks. Mereka adalah bagian integral dari jaringan makanan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap keberagaman hayati dan struktur ekosistem. Sebagai hewan herbivora, rusa juga membantu dalam penyebaran biji-bijian dan benih dari tanaman yang mereka makan. Proses ini membantu dalam regenerasi dan regenerasi vegetasi di berbagai lokasi dalam habitat mereka. Rusa juga merupakan pemangsa parsial yang kadang-kadang memakan serangga, telur, dan mamalia kecil. Meskipun kontribusinya dalam mengendalikan populasi hewan ini mungkin tidak sebesar pemangsa utama, mereka tetap memiliki dampak pada dinamika populasi di dalam ekosistem. Selain berperan sebagai herbivora, rusa juga menjadi sasaran bagi pemangsa utama seperti harimau, singa, serigala, dan beruang.
Peran mereka sebagai mangsa bagi predator membantu dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan populasi predator di ekosistem. Aktivitas makan dan gerak rusa dapat mempengaruhi struktur habitat dan kondisi lingkungan. Misalnya, mereka dapat membantu dalam membuka lahan, menyebarkan pupuk alami, dan merangsang pertumbuhan vegetasi baru dengan mengkonsumsi tanaman tertentu dan membiarkan bekas pijakan mereka. Kehadiran rusa dalam ekosistem memberikan kontribusi pada keberagaman hayati secara keseluruhan. Mereka menjadi bagian penting dari jaringan makanan dan interaksi antar spesies di habitat mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi keberagaman dan kestabilan ekosistem. Rusa seringkali menjadi objek studi dalam penelitian ekologi dan konservasi. Memahami perilaku, populasi, dan interaksi rusa dengan lingkungan, mereka membantu ilmuwan untuk merancang strategi pelestarian yang efektif dan berkelanjutan untuk memelihara kesehatan ekosistem di mana mereka hidup. Melalui peran-peran ini, rusa memiliki dampak yang luas dan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di berbagai habitat di seluruh dunia. Perlindungan dan pelestarian habitat rusa penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Pentingnya melindungi habitat rusa yang melakukan upaya konservasi tidak bisa diabaikan, karena memiliki implikasi besar terhadap keberlangsungan hidup spesies ini, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Rusa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai herbivora, mereka membantu dan mengontrol populasi tumbuhan tertentu dan mempengaruhi distribusi vegetasi dalam habitat mereka. Jika populasi rusa terganggu atau habitat mereka rusak, hal ini dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Melindungi habitat rusa juga berkontribusi pada menjaga keanekaragaman hayati. Selain rusa, berbagai spesies lainnya juga tergantung pada habitat yang sama untuk bertahan hidup. Dengan menjaga habitat rusa tetap utuh, kita juga mendukung keberagaman hayati dan ekosistem yang sehat. Rusa adalah spesies yang penting dalam keberagaman hayati dan beberapa subspesiesnya yang mungkin terancam punah. Dengan melindungi habitat mereka, kita juga dapat melindungi spesies-spesies rusa yang rentan dan menduduki pelestarian mereka. Kesejahteraan manusia juga terkait erat dengan kelestarian habitat rusa. Hutan dan padang rumput tempat rusa tinggal seringkali merupakan sumber air, udara bersih, dan menyimpan karbon yang penting untuk kehidupan manusia. Melindungi habitat rusa juga berarti menjaga kualitas lingkungan yang lebih baik bagi kita semua. Rusa juga memiliki nilai ekonomi dan pariwisata yang sangat signifikan. Kehadiran rusa di habitat alaminya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan meningkatkan pendapatan ekonomi lokal melalui pariwisata alam. Selain itu, berbagai aktivitas konservasi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Rusa juga merupakan bagian dari warisan budaya dan sejarah dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Melindungi habitat mereka berarti juga menjaga warisan budaya dan kekayaan alam yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Dengan memahami pentingnya melindungi habitat rusa dan melakukan upaya konservasi, kita semua dapat berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup spesies ini, serta memastikan kelangsungan ekosistem alam yang kita nikmati. Langkah-langkah konservasi seperti mendukung pembentukan kawasan konservasi, memperkuat penegakan hukum terhadap pemburuan ilegal, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pelestarian rusa dan habitatnya. Itulah informasi yang bisa saya bagikan di kesempatan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika tidak, manfaatkanlah. Bye-bye.